Eh, saya pindah ke ahli ini dulu, Inafis. Mas siapa? Ahli Inafis ya. Siapa? Apakah saudara ahli ketika melakukan ahli menjelaskan tadi bahwa sebagai ahli identifikasi wajah dan olah TKP. Ketika melakukan identifikasi baik terhadap wajah maupun terhadap olah TKP, pada saat kapan saudara ahli melakukan itu? Untuk masalah ini ya, Siap. saya langsung aja. Jadi kami melakukan olah TKP, khususnya kami dari Pusinafis Bareskrim itu tanggal 12 Juli. Melakukan identifikasi dan olah TKP, itu olah TKP atau identifikasi? Olah TKP dulu. Olah TKP. Itu melakukan olah TKP tanggal 12 Juli, itu di TKP langsung? Sebelumnya kami dikumpulkan dulu sore itu di Bareskrim. Kita melakukan olah TKP bersama, baik dari Puslapor maupun dari Pusinafis. Kemudian setelah kami diberikan arahan, sekitar malam itu selesai Isya, kita perjalanan ke TKP. Sampai di TKP, jadi ahli masuk ke TKP itu ya? Betul. Ada tim? Ada tim. Oh, tim. Berapa orang? Tim kami ada dari khususnya yang Pusinafis ada di bagian dari bidang fotografi kepolisian, terus ada juga dari bidang daktiloskopi kriminal. Oh. Terus ketika ahli sampai di lokasi, apakah kan langsung masuk di dalam tuh mengolah TKP? Apakah TKP itu masih masih original atau bagaimana? Kalau kami lihat secara SOP penanganan TKP, kita kategorikan ini TKP sudah rusak. Sudah rusak. Ya. Jadi kalau sudah rusak artinya apakah dengan rusaknya itu ahli masih bisa mengidentifikasi? Kebetulan kami dari tim olah TKP ini sebetulnya kegiatan kami adalah pencarian jejak. Pencarian jejak. Ya. Oh, jadi ahli dalam hal ini Inafis itu mencari jejaknya. Ya. Jejak yang saudara cari itu jejak apa? Secara garis besar, jejak yang kita cari adalah jejak yang menimbulkan terjadinya tindak pidana atau dengan materinya. Dengan materi. Apakah itu adalah bagian dari keahlian sebagai ahli identifikasi? Ya. Iya. Oke. Nah, Anda masuk melakukan jejak. Bisa diperjelas di sini jejak apa yang Anda cari di dalam persoalan itu di dalam rumah Duren 3 itu? Apakah jejak peluru atau jejak apa atau darah atau apa? Ya, jejak kita cari. Jadi sebelum kita masuk ke TKP, kita melakukan APP dulu atau arahan pimpinan. Kemudian metode yang kita lakukan dalam pengolahan TKP ini ada beberapa metode. Metode spiral dan metode random. Metode, jadi yang Anda lakukan itu di TKP Duren 346 itu spiral apa random? Kita gabungkan. Oh, digabungkan. Terus dari mulai jalan masuk, berikut jalan keluar, berikut yang ada di TKP kita analisa. Dianalisa. Apakah juga menganalisa tembakan atau hasil perkenaan tembakan atau senjata atau peluru? Ya, apakah itu bagian yang diteliti juga? Betul. Jadi tidak hanya yang kami jelaskan adalah kita mencari jejak dari sidik jari dan wajah. Wajah. Ya. Nah, namun karena di TKP itu tidak ditemukan jejak sidik jari, tetapi tidak
mengkategorikan keidentikannya. Jadi ada sidik jari, ada sidik jari, tapi tidak diketahui identiknya ke siapa-siapanya gitu ya. Ketika Anda melakukan olah TKP, apakah juga kan tadi TKP sudah rusak, kemudiannya sudah seperti itu ya? Iya, betul. Betul. Nah, bagaimana caranya Anda menentukan atau mengetahui terkait dengan di sini terjadi penembakan dari arah ini atau bagaimana? Mohon izin Pak Jaksa, jika berkenan saya bisa menampilkan hasil. Oh, mau menampilkan hasil. Izin Bapak Ketua Majelis jika diperkenankan untuk menampilkan hasil identifikasi dari Inavis. Izin menjelaskan. Jadi setelah kita mendatangi TKP, kita memasuki TKP, kemudian ini lewat garasi ya? Ya, ini garasi. Nah, terus kita masuk. Ini kondisi dalam ruangan itu ya? Ini kondisi ruangan di Duren 3. Aduh. Terus coba jelaskan apa titik-titik ini apa nih? Di sini kita temukan beberapa jejak. Di sini ada jejak rekoset dari peluru di lantai. Kemudian, nah di dinding ini ada 5 lubang peluru bekas tembakan. 5 lubang peluru, terus kemudian di sini ada 2 tembakan juga di plafon dan di atas TV ini. Di atas TV dan di atas yang di pojok di atas itu ya? Iya. Nah di sini ada 2. Ada 2. Itu yang saudara ahli temukan itu berapa tembakan semuanya? Manajernya 5 tambah 2, 7 itu? Atau ada tempat lain yang dikenakan tembakan? Izin kita mendasarkan dari olah TKP dulu ya Pak. Iya. Nah jadi dari olah TKP ini yang TKP awal yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Polres Jakarta Selatan identifikasinya ini kepanjangan tangan dari Pusinafis Barreskrim Polri. Terus? Kemudian memberikan data terkait dengan temuan-temuan atau yang ditemukan di TKP itu dibuat dalam bentuk sket TKP. Nah di sini ada poin nomor 1. Nah di sini adalah mayat Brigadir J. Kemudian nomor 2 itu di sini ada temuan 1 buah senjata HS dengan sisa peluru sebanyak 9 butir. Kemudian nomor 3 ini banyak selongsong peluru itu sebanyak 10 butir. Kemudian ada 4 buah proyektil dan 4 buah spirihan proyektil dan 11 bekas tembakan. Ahli, bisa nggak ahli jelaskan kembali ke gambar tadi? Tadi sudah dari awal ahli menjelaskan bahwa menerima informasi awal. Ahli kan datang tanggal 14 ya? 12. 12, tanggal 12. Tentunya tadi juga ahli juga menjelaskan bahwa
lokasi sudah tidak natural lagi ya. Siap. Nah, terus mendapatkan informasi yang kami tanyakan, ini berdasarkan keahlian ahli, bagaimana caranya yang ditentukan ini untuk menentukan jarak identifikasi di TKP tadi itu? Supaya bisa dari mana ke mananya gitu. Iya. Yang di penembakan itu aja, Mas. Ini yang ahli lakukan. Ya, ini bersama-sama dengan tim Puslapor. Ini menggunakan laser dan benang. Betul, dengan metode laser dan benang. Metode laser dan benang ya. Jadi menentukan jaraknya dengan cara seperti ini ya. Betul. Yang penembaknya sendiri ini berada di mana? Nah, kita menentukan dari bercak atau bekas yang ada. Contoh seperti ini. Jadi kita temukan ada rekoset di samping tangga, terus kemudian kita ukur kemiringannya menggunakan laser dan busur juga. Yang saya tanyakan, tempat lokasi orang yang berdiri menembak itu dipastikan bisa di mana? Oh, sebentar Pak. Dari hasil analisa ini kita mengecek dengan beberapa rekosetan juga. Ini rekoset ini karena dari lantai ini Pak, dari lantai kita cocokkan juga dengan menggunakan metode laser. Jadi dari sini kita tembakkan, pantulkan ke arah lantai, kemudian melihat dengan berkas yang becak yang ada di dinding. Nah, kemudian ada yang tadi kita lihat di bawah, ini diperkirakan seperti ini arah tembakannya. Oh, jadi dari arah tembakan yang merah itu mantul-mantul ke sana gitu ya? Ya. Terus kemudian yang di dinding seperti ini. Nah, di dinding total ada 5. Ada 5 tembakan. Yang di belakangnya? Yang di sini ada 2 juga. Oh, ada 2. Ada tembakan lain? Enggak ada, cukup ini. Oh, cukup. Jadi dipastikan di titik merah ini posisi orang yang menembak itu, gitu? Ya. Kalau untuk posisi yang penembak si si korban bisa teridentifikasi enggak dengan keahliannya? Untuk posisi kita tidak bisa menentukan untuk posisi penembakan, tapi yang kita analisa ini adalah arah tembak. Oh, arah tembaknya yang dianalisa. Jadi arah tembaknya yang ke pintu tadi, ke tangga sama ke pojok sana ya. Ya. Ada 3 arah yang Anda bisa tentukan tadi ya. Ya. Oke. Jadi kalau dari penembaknya sendiri ahli tidak bisa menentukan ya? Ya. Oh, tidak bisa. Apakah ahli juga pada waktu itu melakukan pemeriksaan terhadap senjata? Tidak. Jadi tidak. Untuk senjata dan proyektil berikut selongsong itu dilakukan oleh tim uji balistik lah. Uji balistik. Terkait dengan arah tembakan yang proyektil yang menempel, masih ada nempel di dinding waktu itu, tidak ada? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Proyektilnya apa? Bekas. Bisa diketahui enggak sebagai ahli apa peluru dari kaliber berapa? Kita tidak tahu. Tidak tahu.
Cuma hanya mengetahui bahwa itu bekas tembakan gitu ya. Tapi bentuk tembakannya tadi seperti itu yang digambarkannya. Dari bawah ke atas, Ya, terus dari samping ke pintu depan gudang kamar mandi itu, terus dari bawah ke arah balik arah itu ya. betul. Ya. 10 menit lagi, saudara jaksa penuntut umum. Khusus ini sudah di sebelahnya lagi.